Aji bukan pria kaya. Ia tumbuh dari keluarga sederhana di pinggiran kota. Sejak kuliah, ia sudah terbiasa bekerja paruh waktu untuk membiayai hidupnya sendiri. Ia punya sifat sabar, tenang, dan penuh perhatian. Sifat itu yang membuat Nia jatuh hati padanya. Nia sendiri berasal dari keluarga yang sedikit lebih mapan. Ayahnya punya usaha toko kelontong, sementara ibunya guru SD. Meski tidak kaya raya, kehidupan Nia jauh lebih terjamin daripada Aji. Mereka berdua bertemu saat kuliah. Pertama kali Aji membantu Nia di perpustakaan ketika Nia kesulitan mencari referensi tugas. Dari situ mereka makin sering bertemu, hingga akhirnya hubungan mereka berlanjut menjadi cinta. Nia suka sekali dengan kesederhanaan Aji. Kamu itu, Ji, beda dari cowok lain. Nggak jaim, nggak sok pamer. Aku suka, ucap Nia suatu malam ketika mereka pulang dari kampus. Aji hanya tersenyum. Aku cuma jadi diri sendiri, Nia. Hidup itu sederhana saja. Kalau ada yang bisa kita syukuri, kenapa harus iri dengan orang lain? Kata-kata itu melekat di hati Nia. Ia merasa menemukan pria yang tepat. Setelah lulus, mereka menikah meski dengan pesta sederhana. Hanya akad nikah di rumah keluarga Nia, dengan tenda kecil dan hidangan sederhana. Namun, kebahagiaan mereka nyata. Aji bekerja sebagai pegawai toko elektronik, gajinya pas-pasan. Nia belum bekerja, masih mencari peluang. Kehidupan rumah tangga mereka dijalani dengan penuh cinta dan kesabaran. Suatu hari, Nia datang dengan wajah berbinar sambil membawa brosur kuliah profesi. Ji, aku kepikiran pengen lanjut program ini. Katanya peluang kerjanya besar. Tapi, biayanya mahal banget. Aku takut malah jadi beban kamu. Aji menatap brosur itu lama, lalu menatap istrinya. Nia, kalau itu memang mimpimu, jangan takut. Aku rela kerja lebih keras. Kita jalani sama-sama. Kamu sekolah, aku yang biayai. Nia terdiam, hatinya terenyuh. Tapi Ji, gajimu aja pas-pasan. Gimana cukupnya? Aji tersenyum tenang. Kalau rezeki itu urusan Allah. Yang penting kita usaha dulu. Aku bisa kerja lembur, bisa juga cari kerja sampingan. Aku nggak mau mimpimu berhenti cuma karena masalah uang. Akhirnya, Nia mengambil program itu. Sejak saat itu, kehidupan Aji berubah lebih keras. Ia mengambil lembur hampir setiap hari. Malam-malam ia ikut jadi kurir pengantar barang demi tambahan uang. Tubuhnya sering lelah, matanya sayu, tapi ia tak pernah mengeluh. Pernah suatu malam, Nia terbangun dan mendapati Aji tertidur di kursi ruang tamu dengan seragam kerja yang masih dipakai. Di tangannya masih ada buku catatan pengeluaran rumah tangga. Air mata Nia menetes. Ia sadar betapa besar pengorbanan suaminya. Namun setiap kali ia bertanya, Aji selalu menjawab dengan senyum. Kalau kamu berhasil, semua lelahku terbayar, Nia. Dukungan itu membuat Nia semakin semangat. Ia kuliah dengan serius, belajar tanpa kenal lelah. Beberapa tahun kemudian, hasilnya terlihat. Nia lulus dengan nilai gemilang, bahkan langsung diterima bekerja di perusahaan besar dengan gaji yang jauh lebih besar dari suaminya. Hari ia menerima gaji pertamanya, Nia berlari pulang. Ji, lihat ini. Aku dapat gaji pertamaku. Rasanya nggak percaya. Terima kasih ya, Ji. Kalau bukan karena kamu, aku nggak mungkin bisa sampai sini. Aji menatapnya dengan bangga, lalu merangkul istrinya. Aku selalu percaya kamu bisa, Nia. Hari itu mereka bahagia. Aji merasa semua lelahnya terbayar lunas. Nia pun berjanji dalam hati, ia tidak akan pernah melupakan pengorbanan suaminya. Setahun bekerja di perusahaan besar, kehidupan Nia berubah drastis. Gajinya jauh di atas penghasilan Aji.
Kalau dulu mereka harus berhitung untuk sekadar makan di luar, kini Nia dengan mudah mengajak Aji ke restoran yang lebih mewah. Namun lambat laun, ada yang berubah. Lingkungan kerja Nia berisi orang-orang berkelas. Rekan-rekannya terbiasa nongkrong di kafe mahal, liburan ke luar negeri, dan membicarakan pencapaian pasangan masing-masing. "Suamiku baru beli mobil baru, loh," kata salah satu rekan kerjanya. "Suamiku baru dapat promosi, sekarang jadi manajer di kantor pusat," timpal yang lain. Nia hanya bisa tersenyum kaku. Dalam hatinya, ia mulai merasa kecil. Ia membayangkan Aji yang masih bekerja di toko elektronik, pulang sore dengan keringat dan baju yang berbau debu gudang. Malamnya, di meja makan, Nia mulai membuka obrolan dengan nada berbeda. "Ji, kamu nggak kepikiran nyari kerjaan lain? Maksudku, ya yang lebih bagus gitu. Biar aku juga nggak minder kalau ngobrol sama teman-teman kantor." Aji tertegun, menatap wajah istrinya yang serius. "Nia, aku nyaman di kerjaanku sekarang. Memang gajinya nggak besar, tapi cukup buat kebutuhan kita. Bukankah dulu kita sepakat, rezeki bisa dari mana saja asalkan halal?" Nia mendesah. "Iya sih, tapi coba lihat, teman-temanku aja suaminya keren-keren. Ada yang jadi pengusaha, ada yang kerja di perusahaan asing. Masa aku harus cerita kalau suamiku cuma pegawai toko?" Kalimat itu menusuk hati Aji. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan rasa sakitnya. "Aku memang bukan siapa-siapa, Nia. Tapi bukankah dulu kamu bilang cinta itu bukan soal harta?" Nia terdiam sejenak, lalu melengos. "Ya, dulu, sekarang keadaannya sudah beda, Ji." Hari-hari berikutnya, perubahan Nia semakin terasa. Ia mulai sering pulang larut malam dengan alasan lembur atau nongkrong dengan teman-teman kantor. Aji tidak pernah melarang, hanya mengingatkan. "Hati-hati pulangnya, Nia. Jangan terlalu capek." Namun Nia justru merasa perhatiannya itu mengganggu. "Udah, Ji, aku tahu jaga diri. Jangan terlalu posesif." Aji hanya diam. Ia memilih menahan perasaan, meski dalam hatinya mulai muncul luka. Suatu sore, Aji mencoba memberikan kejutan. Dengan uang tabungannya, ia membeli kalung sederhana untuk Nia. Saat Nia pulang, Aji menyambutnya dengan senyum lebar. "Nia, aku punya hadiah kecil buat kamu." Nia membuka kotak kecil itu. Kalung perak sederhana, harganya jelas tidak seberapa dibanding perhiasan yang biasa dipakai teman-temannya. Wajah Nia berubah canggung. "Ini, kalungnya? Makasih, Ji." Nada suaranya terdengar datar. Aji menatapnya penuh harap. "Kamu suka kan?" Nia menghela napas. "Suka sih, tapi, Ji, coba lihat teman-temanku, suaminya kasih hadiah berlian, emas. Kamu ngerti kan maksudku?" Kalimat itu membuat senyum Aji memudar. Tangannya yang tadi menggenggam erat kotak kecil itu perlahan melemah. "Aku hanya ingin membuatmu bahagia dengan apa yang aku mampu, Nia." Nia tidak menanggapi. Ia bergegas masuk kamar dengan wajah masam. Puncaknya terjadi ketika mereka menghadiri acara reuni teman-teman Nia. Banyak pasangan hadir dengan gaya mewah. Suami-suami mereka memakai jas rapi, bercerita tentang bisnis besar yang sedang mereka jalani. Sementara Aji hadir dengan kemeja sederhana. Ia mencoba ramah, ikut tersenyum saat diajak ngobrol. Namun, beberapa tamu melirik sinis. "Itu suaminya Nia ya? Katanya cuma kerja di toko elektronik," bisik seseorang. Nia mendengar, wajahnya merah padam. Ia merasa malu luar biasa. Dalam perjalanan pulang, ia meledak. "Ji, kamu tahu nggak? Aku malu banget. Semua orang suaminya sukses, mapan, keren. Kamu cuma kerja di toko kecil. Sampai kapan aku harus hidup dengan rasa malu kayak gini?"
Aji terdiam, menatap jalanan malam yang sepi. Suaranya pelan, nyaris bergetar. Aku memang gak bisa kaya, Nia. Tapi aku selalu berusaha keras untuk kita. Kalau kamu malu punya suami seperti aku, mungkin aku memang bukan yang terbaik untukmu. Nia mendengus, menatap ke arah lain dengan jengkel. Ya, mungkin benar. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk dada Aji. Ia menelan perih sendirian, tanpa bisa membalas. Sejak malam reuni itu, hubungan Aji dan Nia semakin renggang. Nia makin sering pulang larut, alasannya selalu sama, pekerjaan menumpuk atau harus menghadiri acara kantor. Aji tetap menunggu di rumah, menyiapkan makanan meski sering akhirnya terbuang karena Nia memilih makan di luar bersama teman-temannya. Suatu malam, ketika Nia baru pulang hampir pukul 11, Aji menyambutnya dengan wajah cemas. Nia, kamu dari mana? Aku khawatir, tahu nggak? Kalau ada apa-apa di jalan gimana? Nia melepas tasnya dengan kasar, lalu menjawab dengan nada ketus. Ya ampun, Ji. Aku kerja, bukan main. Jangan kayak orang tua aja, cerewet banget. Aji terdiam, mencoba menahan emosinya. Ia hanya menghela napas, lalu berkata pelan. Aku cuma takut kehilangan kamu, Nia. Namun Nia tidak mendengar ketulusan itu. Ia sibuk membuka ponselnya, membalas chat grup kantor. Hari-hari berikutnya, hinaan demi hinaan makin sering keluar dari mulut Nia. Pernah suatu pagi, ketika mereka sarapan, Nia melontarkan kata-kata yang menusuk. Ji, coba deh kamu bercermin. Usia kita udah segini, tapi apa pencapaianmu? Gaji nggak seberapa, kerja di toko yang entah kapan berkembang. Kalau bukan aku yang kerja di perusahaan besar, mungkin kita masih ngontrak di rumah sempit dulu. Aji menatap wajah istrinya, matanya berkaca-kaca. Namun ia tetap mencoba tersenyum. Aku memang gak bisa ngasih banyak, Nia. Tapi aku selalu berusaha keras untuk rumah tangga ini. Kamu ingat gak dulu waktu aku rela kerja lembur demi biaya kuliahmu? Nia menoleh cepat, nadanya meninggi. Ya, terus kenapa? Apa kamu mau aku berterima kasih seumur hidup? Jangan bangga dulu, Ji. Kalau aku nggak pintar, nggak tekun, ya aku juga nggak akan bisa sampai sini. Jangan merasa semua ini karena kamu saja. Kata-kata itu bagaikan palu menghantam dada Aji. Ia menunduk, diam. Tak ada lagi yang bisa ia katakan. Malam itu, Aji duduk sendirian di teras rumah. Tangannya menggenggam rokok yang tak kunjung dinyalakan. Ia menatap langit, mencoba menahan air mata yang sudah menggenang. Kenapa bisa jadi begini? Bisiknya pelan. Ia mengingat semua pengorbanan yang pernah ia lakukan, lembur tanpa henti, tidur hanya beberapa jam sehari, menahan lapar demi membayar kuliah Nia, bahkan menunda mimpinya sendiri. Semua itu ia lakukan dengan ikhlas, karena cinta. Tapi kini, cinta yang ia rawat dengan susah payah justru berubah menjadi luka yang dalam. Puncaknya terjadi ketika mereka menghadiri acara keluarga besar Nia. Di meja makan panjang, beberapa saudara Nia bercakap-cakap soal pekerjaan. Ada yang bercerita tentang bisnisnya yang sedang berkembang, ada yang bercerita tentang investasi, ada juga yang menyombongkan jabatan. Lalu salah satu sepupu Nia menoleh ke arahnya. Aji kerja di mana sekarang? Tanyanya ramah. Aji menjawab dengan jujur. Masih di toko elektronik, Mas. Alhamdulillah cukup buat kebutuhan. Sepupu itu mengangguk, tersenyum seadanya. Namun beberapa orang lain melirik dengan tatapan aneh. Ada yang berbisik pelan, ada pula yang menahan tawa. Nia merasa wajahnya panas. Ia langsung memotong pembicaraan dengan nada tinggi. Iya, suamiku memang kerja di toko. Makanya aku yang harus kerja keras di perusahaan besar. Kalau aku nggak kerja, mungkin kita nggak akan bisa hidup enak kayak sekarang. Ruangan mendadak hening.
Semua mata memandang ke arah mereka. Aji menunduk dalam, wajahnya memerah menahan malu. Kata-kata istrinya terasa seperti tamparan keras di depan orang banyak. Dalam perjalanan pulang, Aji hanya diam. Sementara Nia masih mengomel. Lain kali kalau ditanya orang, jangan jawab seadanya gitu, Ji. Malu tahu nggak sih? Aku capek harus nutupin kekuranganmu. Aji menghentikan langkahnya, berdiri di trotoar dengan wajah pucat. Matanya berkaca-kaca, suaranya pelan tapi penuh luka. Nia, kamu sadar nggak apa yang baru saja kamu lakukan? Kamu hina aku di depan keluargamu sendiri. Padahal dulu, semua yang kamu punya sekarang, kamu raih karena aku rela mengorbankan segalanya. Aku nggak pernah minta imbalan. Tapi ternyata, pengorbananku nggak berarti apa-apa buatmu. Nia terdiam, lalu menoleh dengan ekspresi kesal. Sudahlah, Ji. Jangan lebay. Hidup ini butuh realistis, bukan cuma modal pengorbanan masa lalu. Kalimat itu membuat hati Aji hancur berkeping-keping. Malam itu ia tidur membelakangi Nia, dengan air mata yang tak bisa ia bendung lagi. Sejak malam hinaan di depan keluarga besar itu, Aji berubah. Ia tidak lagi banyak bicara. Senyum yang dulu selalu menghiasi wajahnya hilang entah kemana. Ia tetap bekerja di toko, tapi pulang tanpa ekspresi, hanya berdiam diri di kamar atau di teras rumah. Nia awalnya tidak begitu peduli. Baginya, Aji hanya sedang cemberut sesaat. Ia berpikir, nanti juga reda. Namun hari-hari berikutnya, Aji semakin asing. Tidak ada lagi sapaan hangat pagi hari. Tidak ada lagi obrolan kecil sebelum tidur. Bahkan ketika Nia mencoba bicara, Aji hanya menjawab singkat, sekadar formalitas. Suatu malam, Aji pulang lebih larut dari biasanya. Ia membawa sebuah koper kecil. Nia yang sedang menonton televisi menoleh dengan dahi berkerut. Kok bawa koper, Ji? Kamu mau kemana? Aji meletakkan koper itu di ruang tamu. Wajahnya tenang, namun sorot matanya penuh luka. Nia, aku sudah memikirkannya matang-matang. Aku nggak bisa terus begini. Aku nggak sanggup lagi bertahan dalam rumah tangga yang penuh hinaan. Aku memilih pergi. Nia terperanjat, remote televisi jatuh dari tangannya. Pergi? Maksud kamu apa? Kamu mau ninggalin aku? Aji mengangguk pelan. Aku sudah berusaha sebisa mungkin jadi suami yang baik. Aku korbankan masa mudaku untukmu. Tapi yang aku terima hanya cemoohan. Aku sadar, bagimu aku hanyalah beban. Jadi lebih baik aku pergi sebelum aku hancur sepenuhnya. Nia berdiri, wajahnya pucat. Ji, jangan ngomong sembarangan. Kamu tahu aku butuh kamu. Walaupun aku sering ngomel, tapi aku tetap cinta kamu. Aji tersenyum getir. Cinta bukan sekadar kata, Nia. Cinta itu tentang menghargai, tentang menjaga hati. Dan itu yang gak pernah aku dapat darimu. Saat hidup berbalik, waktu berjalan, Aji benar-benar meninggalkan rumah itu. Ia pindah ke kota lain, bekerja keras mengembangkan usahanya sendiri. Awalnya memang berat, tapi justru di sanalah ia menemukan kembali semangat hidup. Perlahan, toko kecil yang ia kelola tumbuh besar. Ia berkenalan dengan orang-orang yang menghargainya, yang melihat ketulusan dan kerja kerasnya, bukan sekadar nominal gaji. Sementara Nia, hidupnya berbalik. Karir yang ia banggakan hancur ketika perusahaan tempatnya bekerja bangkrut akibat kasus besar. Gajinya terhenti, tabungannya terkuras untuk menutupi gaya hidupnya yang mewah. Orang-orang yang dulu memuji dan mendekatinya menjauh. Hidupnya berubah drastis. Di tengah keterpurukan itu, barulah Nia merasakan betapa berharganya sosok Aji. Betapa selama ini ia buta oleh gengsi dan kesombongan. Ia menangis setiap malam,
menyesali kata-kata kasarnya yang menusuk hati suaminya. Bertahun-tahun kemudian, Nia nekat mencari Aji. Ia mendengar kabar bahwa Aji kini sukses dengan usahanya sendiri, bahkan lebih mapan dari yang pernah ia bayangkan. Suatu sore, Nia mendatangi toko besar milik Aji. Dari jauh, ia melihat mantan suaminya berdiri gagah, melayani pelanggan dengan senyum tulus. Senyum yang dulu pernah ia abaikan. Dengan langkah gemetar, Nia menghampiri. "Aji," panggilnya pelan. Aji menoleh. Tatapannya dingin, namun tetap sopan. "Nia, lama nggak ketemu. Ada perlu apa?" Air mata langsung mengalir di pipi Nia. Ia menunduk, suaranya bergetar. "Ji, maafkan aku. Aku salah. Aku terlalu egois, terlalu sombong. Aku nggak pernah menghargai semua pengorbananmu. Sekarang aku sadar, aku kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupku, kamu." Aji terdiam cukup lama. Hatinya memang masih bisa merasakan luka lama yang menganga. Ia menghela napas, lalu menjawab tenang. "Aku sudah memaafkanmu, Nia. Tapi maaf, aku tidak bisa kembali. Luka yang dulu kamu buat terlalu dalam. Aku sudah belajar hidup tanpa kamu, dan aku memilih melanjutkan hidupku dengan tenang." Nia terisak, lututnya lemas. "Ji, jangan bilang begitu. Tolong beri aku kesempatan sekali lagi." Namun Aji hanya tersenyum samar, lalu melangkah pergi, meninggalkan Nia yang menangis di depan tokonya. Sejak hari itu, Nia hidup dengan penyesalan yang tidak pernah habis. Ia menyadari betapa kesalahan kecil dalam ucapan bisa menghancurkan sesuatu yang indah. Dan yang paling menyakitkan, kesempatan untuk memperbaiki semuanya sudah tertutup selamanya. Sementara Aji, meski hatinya pernah hancur, ia tetap melangkah ke depan. Ia membuktikan bahwa harga diri dan kebahagiaan tidak ditentukan oleh gaji besar atau status sosial, melainkan oleh penghargaan dan cinta yang tulus.